Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, kenapa kita harus belajar persamaan dasar akuntansi? Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui dasar-dasar apa saja sih yang ada di akuntansi. Biasanya ketika kita berbicara tentang akuntansi, banyak orang yang berbicara bahwa akuntansi itu orang yang selalu menghitung uang yang gak ada uangnya, atau biasa menghitung uang yang gak ada wujudnya gitu. Itu memang benar. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika kita mempelajari akuntansi, memang kita akan menghitung berkaitan dengan uang. Tapi uang itu memang kita tidak memegangnya secara langsung. Kita hanya belajar bagaimana cara kita melakukan pencatatannya. Seperti yang sudah kita pelajari pada judul yang sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi, bahwa pada akhir kegiatan akuntansi itu nanti kita diakhiri dengan informasi keuangan atau biasa disebut dengan laporan keuangan. Untuk memahami hal tersebut, di dalamnya kita perlu mengetahui konsep dasarnya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Harapannya, ketika kita mempelajari ini, kalian mampu untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Sekaligus kita akan mencoba menganalisis bagaimana sih pengaruh-pengaruh terhadap transaksi yang terjadi di keuangan. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke akun. Nah, di sini ada akun. Akun itu kita sepakat ya bahwa di setiap perusahaan itu sering terjadi yang namanya transaksi. Kenapa sih harus ada transaksi? Karena ketika kita tidak mencatatnya transaksi tersebut, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika kita tidak melakukan pencatatan, kita harus tahu bahwa kemana saja sih uang yang kita salurkan kepada orang lain, dan dari mana saja uang yang kita dapatkan dari orang lain. Nah, ketika kita telah mencatatnya, maka kita bisa dikelompokkan. Setiap transaksi harus dikelompokkan ke dalam akun-akun. Nah, yang pertama itu ada real dan yang kedua ada nominal. Nah, di dalam dua akun ini kita terdapat lagi di real itu ada harta. Harta itu apa? Harta itu aset. Harta juga dibagi lagi menjadi dua, ada harta lancar dan harta tetap. Harta lancar itu contohnya seperti kas, perlengkapan, piutang, dan sewa dibayar di muka. Dan yang kedua itu ada harta tetap. Harta tetap contohnya peralatan, gedung, kendaraan, dan tanah. Dan yang kedua itu ada kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu bisa disebut juga dengan utang, karena utang itu wajib dibayar, maka kita sebut dengan kewajiban. Dan yang selanjutnya itu ada modal. Modal itu apa? Modal itu kekayaan pemilik. Kita lanjut ke yang kedua itu ada nominal. Nominal ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu apa? Pendapatan itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Yang pertama pendapatan usaha, yaitu diperoleh akibat aktivitas operasi perusahaan. Dan yang kedua itu ada pendapatan di luar usaha, yaitu kita memperoleh pendapatan itu akibat di luar aktivitas operasi perusahaan. Dan yang kedua itu ada beban. Beban itu apa? Beban itu ketika kita menjadi pemilik perusahaan, nah kita harus menggaji karyawan-karyawan tersebut. Nah, itu disebut juga dengan beban karena itu harus kita bayarkan. Dan selanjutnya langsung ke rumus. Di sini ada harta sama dengan modal. Kenapa harta sama dengan modal? Karena kekayaan perusahaan itu sumbernya berasal dari milik usaha itu sendiri. Kenapa? Karena ketika seseorang investor ingin menginvestasi ke suatu perusahaan, maka itu sama dengan harta sama dengan modal. Nah, yang kedua itu ada harta sama dengan utang dan tambah modal. Kenapa di sini ada utang? Karena harta perusahaan sumbernya berasal dari pihak ketiga, bisa juga berasal dari diri sendiri. Nah, ketika seorang investor itu ingin menginvestasi kepada suatu perusahaan, tetapi modalnya tidak mencukupi, maka investor itu bisa meminjam uang ke bank contohnya. Nah, itu
muncullah pihak ketiga, maka di sini ditambahkan dengan utang. Begitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.